Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik segala sesuatu, apalagi dalam sholat yang merupakan ibadah terpenting dalam kehidupan kita. Sholat sebagai ibadah yang kita jalani setiap hari tanpa disangka-sangka menyimpan banyak sekali manfaat yang sangat luar biasa bagi tubuh kita. Yuk kita cari tahu apa saja sih manfaat sholat bagi tubuh kita. Manfaat takbiratul ihram pada pengucapan kalimat Allahu Akbar. Secara fisiologis, pengucapan huruf A dapat melapangkan sistem pernafasan serta berfungsi mengontrol gerak nafas. Kemudian saat mengucapkan huruf L, sesuai dengan bahasa Arab, yakni dengan lidah tertarik ke langit-langit mulut dan sedikit tergelincir di bagian rahang atas, sejenak tertahan sebelum kemudian mengucapkan bunyi lah, membentuk ruang tertentu di rongga mulut. Jeda yang pendek, kemudian disusul dengan jeda yang sama secara berurutan ini menimbulkan pengaruh yang nyata terhadap relaksasi pernafasan. Juga, pengucapan huruf terakhir H membuat kontak antara paru-paru dan jantung yang pada gilirannya kontak ini dapat mengontrol denyut jantung. Manfaat takbiratul ihram yang selanjutnya yaitu pada gerakan ketika ketiak dibuka. Bagi otak, tata cara takbir ini memberikan manfaat yang positif. Yang pertama, area broca atau area di otak yang merupakan pusat berbahasa akan terstimulasi ketika mengucapkan Allahu Akbar. Yang kedua, korteks motorik di lobus frontal dan parietal juga akan diaktifkan karena gerakan mengangkat tangan. Yang ketiga, pada posisi berdiri yang memfokuskan penglihatan pada tempat sujud, maka takbir yang juga memfokuskan mata di tempat sujud akan menstimulasi atau melatih pusat penglihatan yang ada di lobus temporal dan juga lobus oksipital. Gerakan selanjutnya yaitu gerakan rukuk. Dengan melakukan gerakan rukuk yang benar berarti yang pertama, kelenturan tulang belakang yang berisi sumsum tulang dan merupakan saraf sentral beserta sistem aliran darahnya dapat terjaga. Yang kedua, tuas sistem keringat yang terdapat di punggung, pinggang, paha, dan betis belakang dapat dirawat. Dan yang ketiga, tulang leher, tengkuk, atau saluran saraf dapat dijaga. Next, kita beralih ke gerakan iktidal. Posisi iktidal memerlukan keseimbangan tubuh yang baik karena perubahan posisi setelah rukuk. Artinya, posisi iktidal melatih otak kecil untuk bekerja menyeimbangkan tubuh. Gerakan iktidal, bangkit dari rukuk sambil mengangkat tangan, berarti pusat motorik yang berada di lobus prefrontal dan parietal akan terlatih. Lobus inilah yang mengendalikan gerakan motorik. Oke, kita lanjut ke gerakan sujud. Pada saat melakukan gerakan sujud, pembuluh darah nadi balik dikunci di pangkal paha sehingga tekanan darah akan lebih banyak dialirkan ke jantung dan dipompa ke kepala. Apabila disertai dengan menarik napas dalam-dalam, ditahan, kemudian ditekuk untuk sujud hingga terasa aliran darah ke kepala selama mungkin, akan memaksimalkan aliran darah ke kepala dan bermanfaat mengurangi sumbatan pembuluh darah jantung. Gerakan sujud juga akan menstimulasi otak agar menambah elastisitas pembuluh darah dan bisa merupakan gerakan anti-stroke. Next, kita menuju ke gerakan duduk tasyahud. Dengan jari-jari kaki yang menekuk, maka otot-otot betis akan mengalami relaksasi maksimal. Otot-otot di betis ini merupakan otot-otot yang paling sering mengalami nyeri karena menopang postur atau kontraksi statis dan gerakan berjalan atau lari atau kontraksi dinamis. Dengan duduk ini, otot-otot tersebut diregangkan maksimal sehingga terjadi pemulihan dan bebas timbunan asam laktat penyebab nyeri dan kelelahan. Yang terakhir yaitu gerakan salam. Gerakan salam bermanfaat bagi kelenturan leher. Gerakan salam juga dapat memperkuat otot-otot dan seluruh struktur leher termasuk mengoptimalkan kelenjar-kelenjar getah bening yang ada di daerah leher yang berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh. Salam yang disertai gerakan menengok ke kanan dan ke kiri akan menstimulasi keseimbangan otak kanan dan otak kiri. Pengucapan salam akan menstimulasi area broca. Wah, Masya Allah sekali ya manfaat gerakan sholat. Gimana nih, masih mau males-malesan?